hubungan antara majikan dengan sopirnya. Di sebuah kota yang sibuk, di mana kehidupan penuh dengan rutinitas dan hiruk-pikuk, terdapat sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah sosok yang cerdas dan penuh ambisi. Sebagai CEO dari perusahaan yang sedang berkembang pesat, ia selalu disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan jadwal yang padat. Di tengah segala kesibukannya, Maya merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak memiliki waktu untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti berjalan-jalan santai atau berbicara dengan orang-orang di luar lingkaran profesionalnya. Salah satu keputusan yang dia buat untuk membantu meringankan beban kerja adalah mempekerjakan seorang sopir pribadi bernama Andy. Andy adalah pria yang tenang, penuh perhatian, dan sangat profesional. Ia sudah bekerja sebagai sopir selama beberapa tahun dan punya keahlian untuk mengenali kebutuhan kliennya tanpa banyak berbicara. Awalnya, Maya tidak terlalu memperhatikan Andy lebih dari sekadar seorang sopir. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa Andy tidak hanya cekatan dalam pekerjaannya, tetapi juga memiliki sikap yang ramah dan bijaksana. Ketika Maya merasa lelah setelah rapat panjang atau hari yang penuh tekanan, Andy seringkali menyapanya dengan kata-kata yang penuh pengertian. Maya mulai merasa nyaman dengan kehadiran Andy, terutama dalam perjalanan panjang yang kadang terasa sepi. Mereka mulai berbincang lebih banyak tentang segala hal, mulai dari cuaca hingga topik yang lebih pribadi. Andy, meskipun tahu batasan pekerjaannya, tidak pernah berusaha melangkahi perannya. Dia hanya ingin membuat Maya merasa lebih baik. Suatu hari, saat perjalanan kembali dari sebuah acara penting, Maya merasa cemas tentang keputusan besar yang harus diambil di perusahaan. Andy, yang mendengar kecemasan di suaranya, memutuskan untuk berbicara lebih banyak. "Apakah Anda sudah yakin dengan keputusan itu, Bu Maya?" tanya Andy dengan hati-hati, menyesuaikan kecepatan mobilnya. Maya terkejut, tapi merasa lega karena ada seseorang yang bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berbicara panjang lebar, dan Maya menyadari bahwa Andy tidak hanya seorang sopir, tetapi juga seseorang yang dapat memberinya perspektif yang berbeda. Andy tidak hanya cerdas dalam pekerjaannya, tetapi juga bijaksana dalam cara dia menyikapi masalah. Perlahan, Maya mulai merasa tertarik pada pribadi Andy, bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih baik di tengah kekacauan hidupnya. Meskipun demikian, Maya tetap tahu bahwa perbedaan status sosial dan pekerjaan mereka membuat segalanya menjadi rumit. Namun, dalam sebuah kesempatan, setelah beberapa waktu, Maya memutuskan untuk berbicara jujur kepada Andy. Dia mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat. "Saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, Andy," katanya. "Tapi saya merasa sangat dihargai setiap kali saya berbicara dengan Anda. Saya ingin kita tetap bisa menjaga hubungan ini, apapun yang terjadi." Andy tersenyum, mengetahui bahwa meskipun perasaan itu ada, mereka harus menjaga hubungan yang profesional dan menghargai batasan masing-masing. "Saya hanya ingin Anda bahagia, Bu Maya. Apapun yang terjadi, saya akan selalu mendukung Anda." Dari situ, hubungan mereka berkembang menjadi sebuah persahabatan yang kuat dan saling mendukung. Maya belajar banyak dari Andy tentang kesederhanaan dan ketenangan, sementara Andy menghargai kedalaman pemikiran dan keteguhan hati yang dimiliki oleh majikannya. Keduanya saling menginspirasi, meskipun mereka tahu bahwa jalan mereka tetap akan berbeda.
Beberapa bulan setelah percakapan mereka yang membuka hati, hubungan antara Maya dan Andi semakin erat, namun tetap terjaga dalam batasan profesional. Maya mulai menyadari bahwa meskipun mereka sering menghabiskan waktu bersama dalam perjalanan, Andi tidak pernah melampaui batas atau membuat situasi menjadi canggung. Kepribadiannya yang sederhana dan penuh pengertian membuat Maya merasa lebih tenang, terutama di tengah dunia kerjanya yang penuh tekanan. Maya mulai mengundang Andi untuk ikut dalam beberapa acara perusahaan, meski peran Andi tetap sebagai sopir. Dia ingin Andi merasakan lebih banyak dari dunia yang dia jalani, memberi kesempatan agar Andi melihat sisi lain dari pekerjaannya, lebih dari sekadar menjadi seseorang yang hanya membawa dia dari satu tempat ke tempat lain. Suatu hari, saat Maya sedang mempersiapkan sebuah presentasi besar di perusahaan, dia merasa cemas dan penuh keraguan. Meski dia tahu bahwa dia telah bekerja keras, ada rasa takut yang menghantuinya. Andi, yang sudah lama mengenal kebiasaan Maya, menyadari ketegangan itu di wajah majikannya. "Apakah Anda ingin berbicara tentang presentasi itu, Bu Maya?" tanya Andi dengan lembut. Seperti biasa, Maya menatapnya sejenak, merasakan kenyamanan yang aneh. "Kadang-kadang meskipun saya yakin dengan keputusan saya masih merasa takut gagal, takut mengecewakan semua orang yang mengandalkan saya," jawab Maya dengan suara sedikit gemetar. Andi tersenyum kecil, menyadari betapa kerasnya tekanan yang dihadapi Maya. Tak ada yang salah dengan merasa takut. "Bu, itu justru menunjukkan bahwa Anda peduli. Tapi ingat, Anda sudah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Semua orang di sekitar Anda percaya pada kemampuan Anda." Maya merasa tersentuh oleh kata-kata Andi, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dalam percakapan dengan rekan-rekannya yang sibuk dengan ambisi mereka sendiri. Ada sesuatu yang tulus dan murni dalam cara Andi mendukungnya. "Terima kasih, Andi. Kamu tahu, kadang aku merasa lebih tenang ketika berbicara denganmu," katanya tanpa ragu. Andi hanya tersenyum. "Saya hanya ingin Anda merasa lebih baik, Bu Maya." Hari presentasi tiba, dan Maya merasa lebih siap dari sebelumnya. Di tengah rapat penting itu, meskipun penuh ketegangan, Maya merasa ada ketenangan dalam dirinya. Andi yang menunggu di luar ruangan tetap memberi dukungan dengan cara yang sederhana. Dia tahu bahwa tugasnya bukan hanya mengantar, tetapi juga memberi ruang bagi Maya untuk menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Presentasi tersebut berjalan lancar, dan Maya berhasil mengesankan klien-klien besar yang hadir. Kemenangan kecil itu bagi Maya adalah bukti bahwa dia bisa menghadapi segala tantangan. Di sisi lain, Andi merasa bangga melihat bagaimana majikannya berkembang, meski ia hanya berperan sebagai pendukung dari belakang. Suatu sore, setelah hari yang panjang, Maya mengundang Andi untuk duduk bersama di teras rumahnya. Mereka menikmati secangkir teh sambil berbincang ringan tentang kehidupan pribadi mereka yang jarang mereka bahas. Maya tahu bahwa Andi lebih suka menyendiri, tapi kali ini dia ingin berbicara lebih banyak. "Apakah kamu pernah merasa cemas tentang masa depan, Andi?" tanya Maya, berusaha membuka percakapan lebih dalam. Andi menatap langit senja, sejenak terdiam. "Terkadang, Bu Maya, tapi saya belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Saya percaya bahwa jalan hidup akan menunjukkan arah yang tepat. Yang terpenting adalah berbuat baik dan terus maju." Maya mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Andi seolah memberi pencerahan baginya. Di dunia yang penuh ambisi dan kesibukan,
Dia merasa seolah Andi memiliki kedamaian batin yang jarang ditemukan di sekitarnya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk lebih sering mengambil waktu untuk diri sendiri, belajar dari Andi tentang pentingnya menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Mereka menjadi lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Mereka membangun sebuah ikatan yang saling menginspirasi, tanpa ada tekanan atau harapan yang tak realistis. Maya belajar untuk lebih rendah hati, dan Andi menemukan kenyamanan dalam berbagi lebih banyak hal dengan seseorang yang sangat dihormatinya. Maya tahu bahwa Andi adalah salah satu orang yang membantunya melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan meskipun mereka tidak akan pernah memiliki hubungan yang lebih dari sekadar profesional, persahabatan mereka menjadi fondasi yang kokoh dalam hidup Maya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka masing-masing, namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti dukungan dan kepercayaan yang melampaui batasan pekerjaan.